Olehnya itu di dunia ini yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ada 3 kriteria. Ada yang beribadah karena cinta, didasari dengan cinta. Ada pula yang beribadah karena rasa takut. Dan ada pula yang beribadah karena rasa malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda sadaqa wa'adah wa nasara abdahu wa azza zundahu wa hazzamal ahzaba wahda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal muslimun al hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Logikanya, kalau kita mengadakan satu perjalanan ke sebuah tempat atau sebuah pulau, lantas bekal yang kita bawa kurang, di tengah perjalanan habis, pasti kita akan menemui yang namanya kesulitan. Kita akan menemui yang namanya penderitaan. Ini perjalanan dunia. Akan tetapi kalau perjalanan akhirat, bekal yang kita bawa kurang, bekal yang kita bawa tidak cukup, maka kesulitan, kesengsaraan akan terus panjang. Olehnya itu Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mazratul akhirah." Di dunialah tempat menanam. Kalau amal soleh yang kita tanam, kalau kebaikan yang kita tanam, jelas tempatnya, surganya Allah akan diberikan. Tapi kalau di dunia malas melaksanakan kewajiban sehari semalam 5 waktu, kalau di dunia maksiat dan dosa, kalau di dunia yang kita tanam maksiat dan dosa, maka jelas pula tempatnya. Jemaah Jumat rahimakumullah, dunia yang Allah ciptakan dengan segala isinya begitu amat sangat penting. Walaupun ada di antara kita yang sering bicara dunia ji, dunia bro. Ada juga yang sering kita baca di belakang mobil terpasang dunia sementara akhirat selama-lamanya. Benar. Guru tak pernah katakan saking pentingnya dunia, saking menentukannya dunia, manusia yang telah meninggal mulai zaman Nabi Adam sampai saat ini semua ingin kembali ke dunia.
Apakah itu tidak penting? Berarti sangatlah penting dunia ini. Allah jelaskan dalam sebuah firman-Nya di surat As-Sajdah yang biasa kita dengar kalau subuh Jumat. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan. Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna, kami telah melihat, wa sami'na, dan telah mendengar, farji'na na'mal shalihan, meminta dikembalikan ke dunia untuk beramal soleh. Berarti dunia ini sangat penting dan dunia ini menentukan. Jemaah Jumat rahimakumullah. Olehnya itu di dunia ini yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ada 3 kriteria. Ada yang beribadah karena cinta, didasari dengan cinta. Ada pula yang beribadah karena rasa takut. Dan ada pula yang beribadah karena rasa malu. Di mukadimah tadi saya bacakan, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya nasihat peringatan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Kita tengok yang ibadah karena cinta. Masya Allah. Ini para nabi dan rasul, para waliullah. Makanya dikisahkan pada zaman Nabi, sahabat sholatnya luar biasa. Karena merasa nikmat, merasa senang. Sehingga ada teguran oleh Nabi kita, kalau sholat, memimpin sholat jangan lama-lama. Berarti dulu orang senang sholat lama karena menikmati. Itulah yang didasari dengan cinta. Beribadah karena cinta. Guru almarhum Kiai Haji Muhammad Nur pernah bercerita. Biasa kita ditanya kalau sudah sholat bagaimana perasaan? Alhamdulillah enak, seneng. Kalau sudah sholat wajar. Ya. Itulah orang-orang awam. Guru tak katakan naik sedikit. Jangan ketika selesai sholat kita merasa senang, gembira, alhamdulillah. Tapi naik sedikit belajar. Bagaimana ketika kita beribadah, kita senang, kita bahagia. Karena Allah sumber dari kebahagiaan. Allah sumber dari ketenangan. Bagaimana caranya? Dilatih. Dan salah satu nur iman ada pada diri seseorang, Allah akan memahamkan karunia-karunia-Nya. Contoh, ketika kita sholat takbiratul ihram, Allahu Akbar, diingat Allah. Kalau bukan karena rahmat Allah, kalau bukan karena karunia Allah, saya tidak mungkin berada di masjid. Saya tidak mungkin berjamaah. Allah pahamkan. Begitu seterusnya. Coba tengok lagi sedikit. Orang dulu, saya masih dapat kakek saya di sawah. Kalau didengar azan, langsung diusap dadanya. Alhamdulillah, masuk waktu zuhur. Langsung bersih-bersih kaki, bersih-bersih pakaian, berwudu. Pergi ke langgar, ke musola, karena di sawah. Sholat bareng-bareng. Orang dulu anaknya banyak, hartanya banyak, pendidikannya rendah, tapi berhasil. Karena apa? Karena senang, gembira, bahagia ketika mendengar panggilan Allah. Lantas dilaksanakan. Orang sekarang, rumah di sebelah masjid, azan besar sekali, masih di depan televisi.
Baru punya anak 1, 2 sudah takut nanti yang kasih makan siapa. Jamaah Jumat rahimakumullah. Olehnya itu kita latih diri kita beribadah karena cinta, karena bahagia, senang terhadap ibadah, utamanya sholat. Bagaimana lagi supaya kita nikmati sholat? Bagaimana kita supaya senang gembira? Hadirkan kita tahu bacaan sholat. Nah, yang kedua, ada orang beribadah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takut beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, takut karena siksanya, takut karena nerakanya, maka Allah akan jauhkan neraka sejauh-jauhnya, akan dimasukkan ke surga. Boleh kita ibadah takut. Masya Allah. Kita dengar riwayat doa Allahumma ajirni minan nar. Asbabul wurudnya Allah menghidupkan tungku api neraka. Kerajaan langit heboh, gundah, luar biasa, sehingga para malaikat ribut. Dan penghulu malaikat Jibril alaihissalam kebingungan bagaimana caranya. Sepertinya Allah murka. Maka beliau teringat kepada kekasihnya. Siapa kekasihnya? Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Beliau turun ke bumi, datang kepada Nabi kita dan bertanya, wahai Rasulullah, di kerajaan langit Allah menyalakan tungku api neraka yang begitu hebat sehingga para malaikat kebingungan, para malaikat gundah, resah dan gelisah. Maka Nabi kita, Nabi Muhammad SAW bertanya tentang neraka. Dijelaskan oleh malaikat Jibril dan bertanya, siapa penghuni neraka? Dijawab oleh malaikat Jibril, kaum Yahudi Nasrani yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah bertanya lagi, adakah umatku yang akan masuk neraka? Malaikat Jibril terdiam. Ditanya kembali, wahai Jibril, adakah umatku yang masuk neraka? Malaikat Jibril terdiam. Sampai ditanyakan lagi, wahai Jibril, adakah umatku yang akan masuk neraka? Malaikat Jibril baru menjawab, ada ya Rasulullah. Seketika itu Rasulullah bersyukur dan sujud kepada Allah, memohon ampunan kepada atas umatnya. Kita ini semua sudah dimintai ampunan oleh Rasulullah, sehingga Rasulullah berdoa, Allahumma ajirni minan nar. Nah, kita alhamdulillah kalau berjamaah imam kita senantiasa membaca. Di masjid lain kalau sudah sholat diam-diam saja. Di masjid kita alhamdulillah setelah sholat dibaca oleh imam, Allahumma ajirna minan nar, karena memimpin makmum. Allahumma ajirna minan nar. Luar biasa. Begitu hebatnya siksaan api neraka. Jadi boleh orang ibadah karena takut siksaan api neraka. Kalau kita takut kepada sesuatu, kita harus menjauh. Tapi takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus mendekat. Laksanakan perintahnya, jauhi segala larangannya. Dan yang terakhir, ada golongan manusia yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena rasa malu. Bagaimana tidak malu? Allah kasih umur panjang, Allah kasih fasilitas. Kalau kita tidak sujud kepada Allah, malu. Allah kasih umur panjang sampai hari ini kita masih hidup. Allah kasih fasilitas udara, bumi dan lain-lainnya. Bahkan kendaraan, rumah itu fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi malu kalau kita tidak sujud kepada Allah. Olehnya itu orang-orang soleh, para waliullah,
Tidak cukup 5 waktu sehari semalam yang wajib, dia laksanakan yang sunnah. Bangun tahajud, dia tunggu waktu isya. Karena apa? Karena syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan hidup, diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, negeri kita aman, kita beribadah luar biasa. Dimanapun masjid bagus, ada AC, dimanapun aman. Jadi tidak ada kita untuk tidak beribadah berjamaah. Jamaah Jumat rahimakumullah, sholat 5 waktu perintah Allah, tapi berjamaah yang dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW untuk senantiasa berjamaah. Siapa yang berwudu dengan baik, siapa yang datang berjamaah ke masjid, berarti dia dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah yang menjamin, jangan pernah khawatir. Makanya saya kalau pergi-pergi biasa, nanti begini, nanti begini, nanti begini. Saya ingat saja, oh tadi saya berjamaah di masjid, sholat subuh, bahkan qobliyah. Tidak pernah saya takut. Karena apa? Ingat hadis tersebut. Siapa yang berwudu dengan baik, lantas pergi ke masjid berjamaah, berarti dia dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, perbaiki ibadah kita. Gunakan kesempatan hidup, karena Allah menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jangan sia-siakan dunia yang sangat penting ini, dunia yang menentukan apakah kita selamat di dunia dan di akhirat. Kalau kita sia-siakan dunia, maka jelas pula tempat kita. Olehnya itu, semakin hari ayo kita perbaiki ibadah kita, perbaiki amal kita. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala tanamkan ketika beribadah. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala tanamkan. Kita ini maksiat terus. Dulu kalau mau maksiat kita pergi ke tempat maksiat. Sekarang di masjid bisa maksiat, di dalam kamar maksiat, tinggal buka HP, sembarang dibuka, dosa. Olehnya itu, salah satu ciri orang beriman, salah satu nur iman ada pada diri seseorang, yaitu senantiasa memperbaiki tobatnya. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil hayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad qul huwallahu ahad Allahu samad. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Wa ya ayyuhal muslimul hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadil hajat. Allahumma ij'alna min ibadika shalihin waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna min ibadiyas syakur. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Ibadallah ila wal wal ihsan wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.